warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya Ari Karini akan menyampaikan mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh beliau Dr. Sri Haryati MPD. Pada hari ini materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama meliputi penalaran, kedua adalah logika, ketiga sumber pengetahuan, yang keempat kriteria kebenaran. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Ari Karini, mahasiswa semester 1 Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar tahun 2020-2021. Untuk yang pertama berkaitan dengan penalaran, bahwa penalaran merupakan cara berpikir manusia menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu untuk mengembangkan pengetahuannya secara cepat dan mantap. Nah, bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi itulah yang kemudian digunakan untuk menyampaikan hasil pengembangan pengetahuannya yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk hakikat penalaran. Nah, hakikat penalaran meliputi ciri-ciri yaitu proses berpikir logis dan analitis. Selain itu, penalaran juga merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa ilmu pengetahuan. Untuk berpikir logis merupakan proses berpikir dengan menarik kesimpulan berupa pengetahuan dalam kebenaran. Kemudian berpikir analitis adalah proses berpikir yang menyandarkan pada langkah-langkah tertentu atau kerangka berpikir dengan menggunakan logika penalaran yang bersangkutan. Untuk logika, penjelasannya adalah bahwa logika merupakan proses berpikir atau mengkaji untuk menghasilkan pengetahuan yang sahih atau valid. Nah, logika berguna dalam proses penarikan kesimpulan. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran tersebut mempunyai dasar pengetahuan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan logika, bahwa logika dibagi menjadi dua, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Untuk logika induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan bersifat umum. Misal, ada fakta gajah punya mata, kucing punya mata, bebek punya mata, maka dapat disimpulkan semua hewan punya mata. Selanjutnya, untuk logika deduktif, terkait dengan penarikan kesimpulan dari hal tersebut yang bersifat umum menjadi bersifat khusus atau individual. Contohnya, dalam argumentasi matematik seperti A sama dengan B, bila B sama dengan C, maka pastinya A sama dengan C. Untuk sumber pengetahuan, ada dua cara kita mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu mendasarkan diri pada rasio atau disebut rasionalisme dan mendasarkan diri pada pengalaman atau disebut empirisme. Namun ada cara lain, yaitu selain dari empirisme dan rasionalisme, yaitu intuisi dan wahyu. Intuisi adalah pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu, dan wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia lewat perantara nabi-nabi yang diutusnya. Kemudian, untuk penjelasan dari rasionalisme, yaitu menggunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Ide atau prinsip bukanlah ciptaan pikiran manusia, tapi sudah jauh ada sebelum manusia berusaha memilikinya. Selanjutnya, untuk empirisme menggunakan logika induktif dalam menyusun pengetahuan yang berlaku secara umum melalui pengamatan terhadap gejala-gejala fisik yang bersifat individual. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu, sehingga intuisi tidak dapat diandalkan untuk menyusun pengetahuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia, dipercaya ataupun tidak sangat ditentukan oleh kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria kebenaran.
Kriteria kebenaran ada 3. Yang pertama adalah teori koherensi, yaitu sebuah teori yang menganggap bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, ada pernyataan bahwa semua manusia akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa Agus adalah manusia dan Agus pasti mati adalah benar. Kriteria kebenaran yang kedua yaitu adalah teori korespondensi yang ditemukan oleh Bertrand Russell tahun 1872-1970. Suatu pernyataannya adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau hubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan tersebut adalah benar, sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta yang memang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kriteria kebenaran yang terakhir adalah teori pragmatis, ditetuskan oleh Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914. Suatu pernyataan adalah benar menurut beliau jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalnya, jika seseorang menyatakan sebuah teori X dalam pendidikan dan dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X itu dianggap benar sebab teori X ini fungsional dan mempunyai kegunaan. Nah, demikian penjelasan yang saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan pada materi dasar-dasar pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.